Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya untuk bisa menyampaikan salah satu ilmu tentang digital marketing. Berbicara tentang digital marketing, itu kita tidak akan lepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah kita akan berbicara tentang ilmu traffic, yang kedua ilmu konversi, yang ketiga adalah ilmu relationship. Sehingga kita bisa simpulkan, walaupun ilmu digital marketing itu sangat luas sekali yang kita bisa pahami bersama, itu muaranya ada 3 hal saja. Sehingga kita harapkan setelah teman-teman mempelajari dan mengetahui serta memahami dan mempraktekkan ketiga hal dasar ini, maka insya Allah teman-teman sudah bisa menguasai dengan baik tentang digital marketing. Baik, langsung saja berkaitan tentang digital marketing, yaitu yang pertama adalah kita akan berbicara tentang traffic. Apa itu traffic? Traffic adalah ilmu tentang bagaimana mendatangkan pengunjung atau calon customer ke produk kita. Seperti itu ya. Yang kedua adalah conversion. Apa itu conversion? Conversion atau konversi adalah ilmu tentang bagaimana cara mengubah pengunjung menjadi customer. Jadi orang-orang yang sudah berkunjung ke produk kita atau ke platform yang sudah kita siapkan, maka jangan hanya jadi pengunjung, maka kita perlu mengkonversi. Ya, dengan ilmu konversi ini kita harapkan bisa mengubah pengunjung yang di traffic ini menjadi customer kita. Dan yang terakhir, dalam ilmu digital marketing kita harus tahu juga dan bisa memahami apa itu relationship. Apa itu relationship? Relationship adalah ilmu tentang membuat customer menjadi loyal customer. Jadi intinya orang-orang yang sudah kita konversi menjadi pembeli lagi dan akhirnya bisa menjadi customer loyal. Nah, itu target yang kita harapkan untuk di relationship ini. Baiklah, untuk memahami satu persatu kita akan bahas di part pertama ini. Di part pertama kita hanya belajar tentang apa itu traffic dan bagaimana traffic bisa membantu kita dalam mendatangkan calon pelanggan kita. Jadi traffic tadi kita sudah sampaikan bahwasannya traffic adalah ilmu tentang bagaimana cara mendatangkan pengunjung atau calon customer kita. Untuk bisa mendatangkan calon customer kita perlu mempelajari 4 jenis traffic. Ya, yang pertama adalah organic traffic, yang kedua paid traffic, yang ketiga on traffic, dan yang terakhir adalah JV traffic atau joint venture traffic. Nah, apa itu organic traffic? Organic traffic adalah traffic yang kita datangkan tanpa kita perlu membayar atau organik atau alami. Apa saja? Di dalam digital marketing saya kasih contoh 5 hal. Ya, yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram, YouTube, website, TikTok, dan masih banyak lagi sebetulnya. Ada Twitter, Line, dan lain sebagainya. Nah, itu cuman pada saat video ini dibuat itu 5 hal inilah yang memang sangat populer. Yang kedua adalah paid traffic. Apa itu paid traffic? Paid traffic adalah traffic atau pengunjung yang kita datangkan ke produk kita tapi berbayar, kan gitu. Bagaimana caranya? Ya caranya kita bisa belajar tentang ilmu Facebook Ads. Nah, di Facebook itu ada yang organik, ada yang berbayar. Nah, untuk yang berbayar kita namakan Facebook Ads. Kalau yang tidak berbayar kita namakan tadi apa? Facebook Organic. Dan yang kedua adalah Google Ads. Di dalam Google Ads kita bisa belajar atau beriklan, ya kita sebutnya dengan iklan, dan mendatangkan pengunjung lewat berbayar. Dan yang terakhir adalah TikTok Ads. Dan masih banyak lagi, tetapi secara umum dan pada saat video ini dibuat, ketiga hal ini sangat populer. Ya,
dan kita akan belajar lebih jauh. Memang untuk belajar digital marketing tidak bisa sehari 2 hari kan gitu, tetapi secara umum kita bisa mempelajari dasar-dasarnya dulu. Dan yang ketiga adalah on traffic. Apa itu on traffic? On traffic adalah traffic yang kita miliki sendiri. Apa contohnya? Email dan WhatsApp. Apa itu? Kenapa WhatsApp dan email menjadi traffic yang kita miliki sendiri? Karena kita ketika mengirimkan pesan, semua pesan pasti akan terkirim. Tetapi di organic traffic ini tidak semuanya bisa membaca pesan kita. Misalnya Facebook, kita punya banyak follower, ya kan? Atau Instagram, atau YouTube kita punya banyak subscriber. Misalkan Instagram kita punya 10.000 follower, taruhlah seperti itu. Tidak semua follower yang ada di kita ketika kita posting akan membaca postingan kita, ya. Oleh karena itu kita diminta untuk beriklan. Itu salah satu algoritma di Instagram. Misalkan kita punya 10.000, paling hanya 10% atau mungkin malah di bawahnya. Berarti hanya segelintir lah. Bahkan tidak hanya sampai 10%, hanya 100 yang bisa melihat postingan kita. Itu tergantung dari dan organiknya dan algoritmanya bisa. Mungkin itu ya. Sedikit penjelasan mengenai organic traffic dan on traffic. Tapi kalau kita kirim email, kita kirim WhatsApp, semuanya akan terkirim dan semuanya bisa membaca postingan kita atau promosi kita. Gitu ya. Itu yang kenapa kita sebut dengan on traffic. Sehingga ini sangat penting. Dan yang terakhir adalah joint traffic. Joint traffic itu maksudnya apa? Joint traffic adalah traffic yang kita datangkan berdasarkan kita kerjasama, ya. Yang salah satu yang bisa kami contohkan adalah referral marketing atau affiliate marketing. Kalau di sekolah ada yang namanya bareng get bareng. Misalkan kita orang tua siswa kita mau kita ajak kerjasama agar mereka bisa mencari orang tua siswa yang lain, dan ketika mereka bisa mendapatkan orang tua siswa yang lain, kita bisa kasih komisi atau persentase yang sesuai kesepakatan. Loyal customer itu juga sama. Jadi customer kita yang dalam orang-orang yang sudah membeli produk-produk kita itu juga bisa kita ajak kerjasama untuk menjadi referral marketing. Dan yang terakhir, salah satu contoh GP atau joint venture traffic adalah kita kerjasama dengan mitra sekolah yang lain atau partner ataupun instansi-instansi untuk kita bisa sinergikan untuk bisa menjadi salah satu sumber traffic di produk kita, sehingga kita punya banyak channel-channel penjualan yang lain di samping organic traffic, paid traffic. Mungkin di situ saja yang bisa saya sampaikan di part 1 ini, karena kalau saya sampaikan terlalu banyak, insya Allah di part yang selanjutnya kita akan belajar tentang konversi dan juga relationship. Sekali lagi teman-teman, apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan atau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom chat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.